thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Saya ingin mengajak pada malam ini untuk mendalami bela rasa. Dan bela rasa yang ingin saya ajak dalami adalah bela rasa manusia Kristus. Ya. Salah satu yang selalu saya syukuri, tapi yang mungkin yang terbesar yang saya syukuri di dalam iman kepada Kristus, persis pertanyaan dari bacaan hari ini. Siapakah aku menurut kamu? Ketika Tuhan bertanya, mereka mengatakan Yesus adalah ini, adalah ini, adalah itu. Dan Yesus bertanya kepada para murid dan tentunya kepada para rasul. Ya. Siapakah menurut Anda aku ini? Dan ini juga menjadi cara kita bertanya juga ya. Sungguhkah aku sudah masuk di dalam misteri manusia Kristus? Dan manusia Kristus itu adalah Allah yang melihat manusia semakin menjauh dari dirinya, melihat ciptaan semakin tidak mengakui ciptaan Sang Pencipta. Tentu Allah mempunyai sesuatu keprihatinan ya. Dan inilah yang saya coba renungkan pada malam ini, bela rasa. Bela rasa itu adalah sesuatu yang membela ya. Bela, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin banyak sekali interpretasinya. Membela rasa ya. Nah,
Ibu Teresa mengajarkan kepada kita dalam hidupnya, membela rasanya orang yang menderita, orang kecil. Membela rasanya bagaimana orang itu disingkirkan. Membela rasanya orang itu dikucilkan jauh dari siapapun yang saya selalu ingat dengan Ibu Teresa ketika mengambil 5 orang di jalanan dan salah satunya sudah dalam sakaratul maut dan dia menyeka, merawat dan mempersiapkan ya. Dan di saat ajal sudah tiba, yang bersangkutan anak kecil itu memandang wajah Ibu Teresa dengan cahaya matanya yang sungguh Ibu Teresa mengatakan cahaya mata yang begitu mengagumkan ya. Dan satu kata terima kasih dia katakan kepada Ibu Teresa. Dan Ibu Teresa mengatakan inilah senyum yang terindah yang pernah aku alami dan inilah ucapan yang terindah. Ya. Bela rasa terhadap orang yang sedang dalam sakaratul maut dan penuh dengan tentu penderitaan dan pengalaman manusia yang sungguh ditolak atau tidak diperhatikan itu terungkap dari rasa terima kasihnya yang dia katakan kepada Ibu Teresa di saat Ibu merawatnya, menyentuhnya dengan kasih yang sungguh menghormati rasa dia dalam kesepian, dalam kedukaan, dalam kesusahannya. Tapi di situ kata terima kasih membuat Ibu Teresa sungguh merasakan kekuatannya. Bela rasa atas rasa orang yang begitu tersingkirkan, tapi ketika tersentuh oleh Ibu Teresa dan orang itu bisa mengatakan terima kasih. Nah ini yang saya mau coba lihat, rasa dalam arti bagaimana aku sungguh membela rasanya orang-orang yang tersingkirkan. Dan apa Ibu Teresa lakukan adalah rasanya Kristus ya. Jadi Ibu Teresa tidak berhenti kepada manusia yang menderita, tapi dia masuk lebih dalam lagi pada Kristus yang membela rasa orang-orang yang tersingkirkan itu. Dan bela rasa Kristus yang Ibu Teresa renungkan dan amini dan jalani dan dia hidupi adalah I thirst, ya. Aku haus. Dahaga Yesus di dalam menjalankan semua jalan salibnya dan bahkan di kayu salib pun dan Yesus masih menderita dan inilah bela rasa yang kita selalu renungkan di dalam konteks Ibu Teresa dari Kalkuta. Maka untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menonton satu video lagi ya yang selalu saya pakai untuk banyak kali renungan dan setiap kali melihat renungan ini dan apa yang dikatakan Ibu Teresa dalam kali renungan ini sungguh menunjukkan bahwa inilah bela rasa Kristus ya. The poverty of the heart, ya. Hati kemiskinan ya. Mari kita lihat videonya. Bentar. Saya loncat dulu. The poverty of the heart ya. Mari kita lihat. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the
pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. Ya, ini tema ini ya Bapak Ibu ya. Hidup yang tidak dihidupi dengan orang lain bukanlah sebuah hidup. Dalam bahasa yang lebih singkat adalah hidup yang tidak ada bela rasa bukanlah sesuatu yang sungguh hidup ya. Dalam video tadi ditunjukkan ada dua proses yang terjadi dalam konteks kita berrelasi dengan manusia Kristus. Ibu Teresa sebelum masuk ke Kalkuta, dalam refleksi saya, dia melihat sakramen Maha Kudus ya. Dia mencintai Yesus sepenuhnya. Dia ingin hidup untuk Yesus ya. Jadi di sini adalah suatu dinamika, semua orang sama ya, kita tersentuh dengan Yesus dan kita ingin hidup untuk Yesus. Dan apa yang Ibu Teresa katakan ketika dia mendapat vision ya, panggilan dalam panggilan itu, hari inspirasi pada tanggal 10 September ya, Desember saya lupa, 48 itu ya. Dia mengatakan bahwa hidup di Loreto itu sudah mengalami banyak hal yang sungguh untuk Yesus ya. Dan hidup di Loreto adalah sesuatu yang baik ya. Dia juga bimbang ya, ada mengalami kebimbangan apakah harus meninggalkan Loreto untuk ke daerah yang entah berantah ya. Untuk itu dia butuh 2 tahun ya, untuk terus berkomunikasi dengan pembimbingnya, dengan uskup semua, untuk sungguh-sungguh melepas Loreto demi hal yang Tuhan mau. Dan ini panggilan pertama dari Ibu Teresa adalah mengikuti Yesus sejak kecil ya. Dan ini panggilan yang berikutnya yang terbesar ya, yang sungguh inisiatifnya bukan dari Ibu Teresa, tapi inisiatifnya dari Tuhan Yesus. Ketika dia mencintai sakramen Maha Kudus dan ingin menjadi suster, sungguh adalah sesuatu yang berangkat dari dirinya sendiri. Tapi di sini, ketika dia mendapat vision dan inisiatif dari Yesus, Yesus memanggilnya, bawalah orang-orang itu kepadaku. Dan dalam 3 vision, mulai dari dirinya, mulai dari Ibu Maria, dan Yesus sendiri ya. Dan dia bertanya, apakah engkau akan menolak aku? Pertanyaan apakah engkau akan menolak aku ini, kalau saya konteksnya dalam bacaan hari ini yang baru saja kita dengar, siapakah aku menurut? Dalam dinamika yang kedua, yang dalam panggilan pertama kan dia inisiatif dari Ibu Teresa ya. Dalam panggilan kedua, yang kita lihat di dalam video tadi, bela rasa Yesuslah yang menjadi dasar Ibu Teresa meninggalkan Loreto. Bela rasa Kristus ya. Bela rasa dalam arti bukan ada hidup untuk Yesus ya, tetapi sungguh membela rasanya Yesus. Rasa Yesus yang agoni ya, agoni manusia itu yang membuat peluh darahnya keluar ya. Jadi bukan salibnya, bukan penderitaannya yang menjadi fokus dalam konteks Yesus yang melalui jalan salib, tetapi kemarahan orang, kedengkian orang, dan manusia yang sungguh menolak Allah itulah yang membuat Yesus berdarah. Ya.
Kalau jalan salib penderitaan itu Yesus sungguh ambil ya, karena itu kan jalan kesetiaan. Dan itu ketaatan Yesus dalam cintanya pada Bapa. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Ibu Teresa di panggilan pertama juga. Ibu Teresa mengikuti Yesus dan taat ya kepada kehendak Bapa untuk menjalani panggilan untuk mencintai Yesus. Tapi panggilan keduanya adalah persis seperti Yesus yang sungguh melihat bahwa manusia-manusia yang menolak Allah itu begitu menambah peluh darahnya. Dan itulah kehausan Tuhan. Dan kehausan Tuhan itu terus ya. Tuhan telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Sehingga tidak ada lagi kuasa maut yang dapat membuat manusia menolak Tuhan. Bahkan juga kekuatan dosa pun. Manusia dengan melihat Yesus, manusia akan mengalami keselamatan. Dan bahkan mengikuti Yesus, akan ambil bagian dalam keselamatan Yesus, manusia akan sungguh mengalami kembali ya partisipasi di dalam keadaan keselamatan Tuhan. Tapi jalan bela rasa dengan Kristus inilah menurut saya jalan panggilan yang sungguh yang Ibu Teresa dan kita semua diundang ya untuk melihat Yesus yang menderita itu sebagai dasar saya hidup. Maka dalam film tadi ada banyak ya, ada banyak konteks ya disebutkan di sana bagaimana kemiskinan ya, the poverty of the heart ya, kemiskinan hati ya, hati yang miskin ya. Hati yang miskin itu adalah hati yang mau berbela rasa dengan Yesus yang ada di dalam setiap orang yang kesepian. Ada orang yang marah. Disitulah Yesus ada. Dan inilah tahap yang paling tinggi di dalam, menurut hemat saya, cinta yang terbatas manusia kita untuk sungguh dengan setia selalu mengikuti Yesus agar kita dimampukan ambil bagian dalam bela rasanya. Maka kalau saya merenungkan Ibu Teresa dan juga para suster ya, dan semua yang telah juga memberikan kesaksian kepada kita ya, kiranya ini juga yang selalu kita boleh mohonkan, bahwa kita diberi rahmat, ya, diberi rahmat untuk mempunyai bela rasa Kristus yang menjadi pilihan hidup kita. Hidup kita hanya untuk membela rasanya Yesus. Hidup ini hanya untuk itu. Tentu ini adalah suatu panggilan yang terus kita mohonkan, tapi tidak hanya kita pikirkan atau kita rasakan, tapi sungguh-sungguh kita mohonkan. Bagaimana bentuknya, Tuhanlah yang akan memberikan. Ya. Kalau saya mendengar cerita-cerita para suster, MC ya, luar biasa itu kan, secara manusiawi saja kita wow ya. Kalau kan Suster Agustin, nah suster siapa yang datang kemarin itu, lalu ceritanya suster lagi yang lain sebelumnya. Bagaimana mereka terpanggil untuk terus ya masuk ke dalam misteri bela rasa Kristus itu dengan tidak membawa apa-apa, dengan hidup untuk itu. Tentu di balik semua cerita yang kita dengar belum tentu kita bisa mendengar semuanya ya. Tentu ada juga tangis mereka, ketidakmampuan mereka untuk masuk dalam misteri bela rasa Kristus. Tapi bahwa mereka menjalankan sampai hari ini dan seterusnya, dan bahkan jumlah mereka semakin bertambah, dan bahkan mereka juga tidak hanya dari kalangan yang miskin, tetapi juga banyak dari kalangan yang berada, dan bahkan juga dari orang yang punya profesi dan semuanya, sampai akhirnya tersentuh oleh bela rasa Kristus. Maka menurut hemat saya, hidup para suster dari Kalkuta ini menjadi model atau menjadi wadah bagi orang yang sungguh-sungguh mau masuk sampai ke bela rasa Kristus. Secara konteks seperti para suster dari Kalkuta. Ibu Teresa ya dalam arti ini. Tapi kalau saya mau melihat lagi lebih lanjut ya Bapak Ibu, bagaimana sesungguhnya bela rasa itu
sungguh dapat kita hidupi. Tidak harus menjadi suster dari Kalkuta. Juga tidak perlu memaksakan diri untuk ke sana. Dan kita tahu sekarang kita juga punya sahabat-sahabat KKIT, Kerabat Kerja Ibu Teresa, dan ITM yang terinspirasi ya dari hidup Ibu Teresa yang sungguh-sungguh sepenuhnya dipersembahkan untuk membela rasa Kristus ya. Dan rasa Kristus yang haus akan orang-orang yang masih ya, banyak dan tak terhitung jumlahnya menolak Tuhan lewat segala macam peristiwa manusia. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Saya sudah kirimkan ke Ibu Rosa juga ya. Ininya apa? Slide-nya, apa? Kopiannya. Mari kita coba lihat di yang pertama ya. Ini judul yang saya tawarkan malam ini. Bela rasa jalan kekudusan. Tentu setiap orang dipanggil kepada kekudusan. Dan kekudusan itu adalah suatu jalan proses di mana kita mengalami kehadiran Tuhan secara lebih luas ya. Tidak hanya dalam konteks perspektif kita memahami Allah demikian dan demikian, tetapi melalui peristiwa-peristiwa dalam relasi kita dengan yang lain lebih luas lagi. Maka jalan kekudusan itu adalah suatu gambaran bahwa kita dibantu untuk semakin masuk dalam istilah rasanya Yesus yang di Getsemani dengan peluhnya, dengan darahnya ya yang bercucuran dalam peluhnya itu menggambarkan bahwa perasaan Yesus pada saat itu sungguh-sungguh di titik puncak di mana Yesus sungguh-sungguh kesepian dan menderita dan semuanya. Tapi di situ penderitaan dan kesepian Yesus itu adalah mengambil semua penderitaan banyak orang yang masih terus menolak Tuhan dalam segala macam bentuknya. Nah, apa yang dimaksud dengan bela rasa Kristus? Kiranya ini ya. Jadi Yesus menderita itu masih terus sampai hari dan itu keyakinan Ibu Teresa juga ya. Dan Yesus menderita karena apa? Karena banyak manusia yang masih tidak mendapatkan sesungguhnya pengakuan sebagai manusia. Nih, di sini penderitaan Yesus terus berlangsung dalam diri orang yang kemanusiaannya tersingkirkan ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang tersingkirkan? Mari kita baca tulisan. Ketika Anda melihat penderitaan orang-orang, Anda menyadari bahwa penderitaan Yesus sudah dihidupkan kembali. Marilah melayani Yesus yang menyamar dalam diri orang miskin. Marilah kita membuat pengorbanan. Marilah kita mengizinkan Tuhan untuk mencintai melalui diri kita. Jadi, Ibu Teresa sampai pada suatu kontemplasi akan Yesus yang menyamar, yang tersembunyi di balik manusia-manusia yang kita temui, manusia-manusia yang hidup bersama kita, dan manusia-manusia yang dalam banyak juga kita tidak dapat memperhatikan atau tidak peduli juga. Nah, penyamaran Yesus yang menyedihkan itu adalah Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Maka kita menyebut Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini Yesus yang menderita itu nyata. Karena Yesus yang menderita itu adalah juga manusia yang menderita yang ada di dalam hidup kita. Kita lihat di sana ya, di dalam gambar yang kanan Ibu Teresa memberikan blanket, menyuapi makan, lalu bermain dengan anak-anak ya. Lalu di sebelah kiri juga ada orang yang menunggu untuk bertemu dengan Ibu Teresa, berbagai macam kalangan ya. Artinya, kalau saya merefleksikan dan mengontemplasikan, kehadiran Ibu Teresa itu juga menjadi jalan kekudusan bagi banyak orang ya. Dan banyak orang itu tersentuh dengan Ibu Teresa, maka mereka mau datang pada Ibu Teresa. Banyak orang yang tadinya menolak makan, disuap oleh Ibu Teresa, mau makan. Banyak orang yang tadinya nggak mau dikasih blanket karena putus asa dan marah, ketika Ibu Teresa datang juga mau menerima selimut dari Ibu Teresa. Jadi di sini Ibu Teresa menjadi jalan kekudusan karena dia punya bela rasa ya. Jadi ketika orang-orang tahu bahwa Ibu Teresa itu datang untuk mereka,
untuk ambil juga bagian dalam rasa mereka, itulah yang membuat Ibu Teresa di welcome, disambut ya. Tentu di awal dia ditolak ya, tapi dalam perjalanan toh akhirnya banyak orang yang melihat bahwa wajah dan kehadiran Ibu Teresa itu membuat orang berkaca dan juga orang menyadari, menerima dirinya. Saya masih ingat ketika Bapak Paus Yohanes Paulus kedua tahun 80 berapa itu ya, 85 atau 87 saya juga lupa, yang mengatakan kepada Ibu Teresa, Ibu, saya mengutus kamu untuk ke tempat-tempat di daerah konflik di mana saya tidak dapat datang. Saya dalam kapasitas saya sebagai paus, saya dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin, saya tidak dapat datang di tempat mereka yang menolak gereja. Dan kenyataannya betul, para suster dari MC di daerah-daerah konflik diterima, di daerah-daerah yang penuh dengan segala macam perselisihan diterima. Dan apa yang membuat mereka diterima? Karena orang melihat mereka mempunyai bela rasa dengan diri mereka, tanpa menghakimi, tanpa menilai, apapun yang ada hanyalah mereka datang untuk orang-orang yang dikunjungi. Perasaan gembira, perasaan diterima, dan perasaan didukung oleh kehadiran mereka itulah yang membuat mereka akhirnya menemukan kembali diri mereka yang butuh selimut, menemukan kembali mereka yang butuh makanan, butuh ceria, butuh ketawa, butuh permainan, dan semua. Jadi bela rasa yang Ibu Teresa tunjukkan kepada mereka membuat semacam seperti pancaran ya, ada sinar yang bermancar dalam dirinya yang membuat mereka digerakkan kembali untuk merasakan juga bahwa mereka kan juga membutuhkan itu, membutuhkan rasa untuk makan, rasa untuk bermain, rasa untuk bersama. Inilah yang saya temukan, bela rasa adalah jalan kekudusan. Mari kita refleksikan pengalaman Lia, Bapak Ibu ya. Mari kita refleksikan pengalaman Lia. Bapak Ibu punya banyak cerita ya dari keterlibatan dalam Lia, Love in Action di masing-masing tempat. Saya ingin aja melihat dari konteks, masih kita baru saja lahir juga di sini KKIT Muda. Yang besok mereka akan memasak ya, bersama dengan KKIT Kebayoran dan teman-teman Jakarta. Saya melihat antusiasme meskipun mereka ada yang tidak bisa datang, ada yang saling membackup, tapi antusiasme mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah 2 kali mereka datang untuk makan siang di sini. Dan kalau saya membaca beritanya dan dengar mereka di depan menyiapkan untuk besok ya, ini lagi pada menyiapkan semua. Ada suatu antusiasme bahwa mereka mau bertemu dengan mereka. Dan sekarang ini nama-namanya sudah dapat disampaikan kembali karena yang sudah ada datanya dan yang lalu juga Ibu sudah juga mengingatkan untuk mencatat nomor telepon mereka ya. Dan ternyata mereka sudah menghubungi. Nah, bela rasa dalam arti ini sesungguhnya adalah jalan kepada semakin mendekati bela rasa Kristus dalam arti yang lebih luas. Dan yang paling jelas adalah orang-orang yang datang itu sudah senang ya. Tidak punya lagi prejudis, punya prasangka ini adalah apa-apa, kita sudah nggak melihat lagi itu. Mereka hanya datang, orang-orang anak muda ini mempunyai perhatian pada mereka. Dan perhatiannya konkret bahwa mereka sedang menyiapkan makanan. Harapannya nanti mereka bisa masak sendiri juga untuk mereka. Tapi yang saya ingin katakan di sini adalah sikap bela rasa dan pilihan bela rasa kita itu juga menjadi resonansi ya, memancarkan cahaya yang membuat orang disemangati. Yang tadinya orang tidak merasa diperhatikan dengan kehadiran kita, kehadiran orang-orang yang punya bela rasa atas hidup pada mereka, mereka juga semangat lagi hidup. Ya gambarannya di dalam film tentang the poverty of the heart ya, kemiskinan dari hati itu. Ketika ada orang yang kesepian dikunjungi, mereka merasakan lagi bahwa dia masih berharga dan dia mau menghargai juga hidupnya. Inilah bela rasa Kristus yang memancarkan suatu semangat di mana kita ingin terus membela perasaan-perasaan orang yang terkesingkir, orang yang terisolir ya. Ya, ini sedikit joke saja Bapak Ibu ya.
Jadi kalau orang miskin itu ya, atau orang yang terlantar itu soal makanan ya. Kalau ditanya soal makanan, pertanyaannya apa? Mungkin pertanyaan mereka sederhana. Bisa makan nggak ya hari ini gitu ya? Apakah ada makanan yang kita bisa makan nggak ya? Artinya mereka dalam kekurangan ya. Jadi perasaan mereka adalah memang kelaparan ya. Kelaparan itu bukan suatu ilusi, tapi benar-benar sampai mereka dapat saja tidak makan lebih dari 1-2 hari ya. Dan saya di sini pun juga sering melihat ya, ada beberapa pemulung yang memulung dan kalau ada makanan di sana, ya, dan mereka juga sekadar saya ajak makan di sini. Nah, yang saya lihat adalah apa? Eh, Kalau orang miskin, orang terlantar itu ya benar-benar membutuhkan makanan. Maka bagi mereka makanan itu sesuatu yang tidak selalu ada ya. Maka pertanyaan mereka adalah apakah ada makanan hari ini? Tapi bagi orang yang sudah mulai kelas menengah, yang sudah punya penghasilan, mungkin pertanyaannya berbeda. Karena makanan pasti tersedia. Tapi pertanyaannya, kita mau makan apa hari ini ya? Artinya ya karena mampu ya. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika rasa orang yang serakah, rasa orang yang penuh dengan keinginan berkuasa, rasa orang yang ingin memiliki semuanya, pertanyaannya menjadi sangat tidak manusiawi ya. Kalau yang miskin tentang makan apa, apakah bisa makan? Dan kalau yang menengah adalah kita mau makan apa? Tapi kalau orang yang sudah tidak punya rasa, Bapak Ibu ya, adalah orang yang serakah tidak punya rasa, maka pertanyaan kita hari ini makan siapa gitu ya. Jadi tidak ada lagi rasa manusia. Yang ada adalah mereka memuaskan semua keinginannya sampai manusia pun dimakan gitu ya. Maka kata bila rasa itu tidak dapat kita tempatkan pada orang-orang yang tidak punya rasa, ya. Orang-orang yang sudah tidak lagi melihat manusia, atau juga orang yang melihat apa namanya makanan atau kebutuhan itu sebatas sesuatu yang bisa dipilih. Maka betul bahwa Ibu Teresa mengapa mengajak kita untuk sungguh bela rasa dengan orang miskin, orang terlantar, orang tersingkir, karena Kristus memilih di situ. Dan Kristus sungguh memilih orang-orang yang tersingkir dalam konteks apapun, karena dalam dirinya mereka tidak melihat lagi bahwa dianggap sebagai manusia, atau bahkan disingkirkan. Nah inilah yang saya ingin ajak Bapak Ibu merenungkan bahwa bela rasa Kristus itu yang menjadi patokan dari semua bela rasa kita, dan persis yang juga dikatakan oleh Ibu Teresa, kita itu bukan pekerja sosial gitu ya. Kita melakukan ini bukan karena kasihan. Kita melakukan ini bukan karena kita itu punya. Kita melakukan ini karena kita berkontemplasi tentang Yesus yang mempunyai bela rasa pada orang-orang itu. Maka bela rasa adalah jalan kekudusan, diantaranya adalah bela rasa adalah jalan bertemu Yesus ya. Yesus yang sungguh menawarkan, mengajak kita melihat mereka karena Yesus tersama dalam diri mereka. Maka mari kita lanjutkan lagi pemenuhan kita. Jadi Bapak Ibu kalau tadi ya, bagaimana Yesus yang tersembunyi itu mengundang kita untuk datang, maka berikutnya adalah bagaimana mereka yang secara secara kenyataan ya mengalami penderitaan. Nah ini luar biasa kalau menurut teman saya, ini tahap berikutnya ya. Kalau tadi kan kita melihat bagaimana banyak orang yang termiskin, terlantar, yang tidak dapat melihat Yesus karena kondisi kemiskinannya, maka kehadiran kita menjadi pancaran bagi mereka untuk merasakan kembali bagaimana dirinya adalah manusia. Dan termasuk juga dirinya dicintai oleh Sang Pencipta. Nah, dalam tahap ini adalah mereka-mereka yang menjadikan penderitaan ya rasanya sendiri, rasa kesepian, rasa itu sebagai jalan kekudusan. Dengan cara seperti Jacqueline de Decker ini, ia mempersembahkan ya, mempersembahkan penderitaannya sebagai coworker bagi Ibu Teresa yang
dari yang sakit dan menderita. Jadi di sini kita lihat bagaimana tahap di mana mulai dari kita bela rasa terhadap rasa kita sendiri supaya tidak mati rasa terhadap hidup ini, lalu kita bisa semakin mendalami bela rasa Kristus dalam orang-orang yang tersingkir, yang menderita. Karena itulah tempat di mana kita berjumpa dengan Yesus yang tersembunyi. Nah, tahap ini adalah bagaimana seperti Yesus yang di Getsemani, Bapak Ibu. Yesus yang di Getsemani itu membawa penderitaannya sebagai jalan mengalami kepenuhan dalam ketaatan kepada Allah Bapa. Dan inilah yang kita akan lihat bagaimana kerabat Kijai Putri saya sakit dan menderita ya, sungguh-sungguh memberikan sesuatu pilihan yang luar biasa ya. Artinya mereka membawa sakitnya sebagai dukungan bagi para suster yang bekerja di front di front utama ya, yang langsung bersentuhan dengan orang miskin dan terlantar. Dan mereka masuk dengan menerima sakit dan penderitaannya. Untuk itu, Bapak Ibu, saya ingin mengajak melihat satu video. Videonya cukup lama, sekitar 6-7 menit ya. Dan video ini sungguh bagi saya selalu kalau saya nonton video ini itu mendapat inspirasi ya. Dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya akan sedikit jelaskan konteksnya ya. Tapi biarlah nonton dulu, nanti kita olah bersama. Harapannya juga nanti bisa Bapak Ibu juga menanggapi film ini ya. Filmnya adalah tentang Jane, the Nightbird ya. Saya pernah mengajukan juga dalam KKIT, tapi hanya cuplikan kecil ya. Tapi kali ini saya membuat beberapa editan dan kisahnya ada 3 kisah ya. Kisah tentang Jane yang berjuang untuk memaknai ya sakitnya, dan dia mencoba untuk terus memaknai sakitnya dengan berjuang sampai ke AGT, American Got Talent, untuk menyampaikan lagunya. Dia membuat lirik lagu judulnya It's Okay. Dan dalam It's Okay ini ada banyak yang sungguh mengagumkan ya, renungan dan refleksinya tentang kehilangan ya. Kehilangan rasa sehat, kehilangan suaminya diceraikan, dipisah, ditinggal pergi, dan juga dia kehilangan kemampuannya ya karena kanker, ada 3 kanker dan seterusnya. Nanti kita bahas, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat filmnya dulu. To be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and You do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Sing for us. I've been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Sing for us. I moved to California in the summertime.
I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. So all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through, and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Dia dapat Golden Buzzer ya. Everything about that was really special. Good for you. Good for you. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something, and I wish people knew how amazing it is. Ini adalah kelompok Afrika yang mendapat inspirasi dari hidupnya Jane dan menyanyikan lagu yang sama di kompetisi AGT. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it was just a matter of time. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay to be lost. We all get lost and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay to be lost. We all get lost and it's alright. I wrote 100 pages, but I burnt them all. Yeah, I burnt them all. I drove through yellow lights and didn't stop at all. I didn't stop it all. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay to be lost. We're all lost and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay to be lost. We're all lost and it's alright. It's alright to be lost sometimes. It's alright to be lost sometimes. We lost a very, very special person from our AGT family. Her name is Jane. Her nickname was Nightbird, and she sang the song. So it has a very special meaning in my heart. It was really beautiful. Thank you. Why you decided to sing that song? When we heard Nightbird sing the song on this stage, we were very inspired and touched by her story that we decided to record the song. To our surprise, she responded so beautifully. This song has been such a pillar of strength for us as a choir through difficult times. We just want to continue her legacy, and that's why we chose this song. Right until the end, she was so passionate about sharing her music, and this has gone all over the world. And you come back here with the most amazing tribute. It was just breathtaking, honestly. Thank you. Habis ini Jane 1 bulan sebelum meninggal I get it. I understand what it's like menyampaikan sesuatu. alien here. Feeling like
one of these things is not like the other. Like, I don't belong here anymore. I don't remember what it's like to feel healthy. And I know it's only been a month. But this is for those of you who might not know how to remember that the world is good, but the world is good. People are good. God is good and full of love for people. And I don't know why he doesn't fix things right away. And sometimes he doesn't fix things at all. I want to suggest Film Jane ini berkali-kali saya tonton, itu memberikan banyak sekali pesan ya. Dan pesannya itu satu. Bagaimana bela rasa Kristus sampai memberikan kekuatan bagi siapapun ya. Yang mengalami di titik terendah. Di titik terendah dalam arti bahwa tidak kita merasakan manusia yang merasa apapun dapat dilakukan. Di sini Jane mengatakan tadi di bagian terakhir sebelum dia meninggal, saya merasa terasing, seolah saya tidak lagi menjadi orang yang miliknya dunia ini, hidup di dunia ini. Karena dengan semua penderitaannya, semua kankernya, dia mengalami yang namanya tidak tahu lagi rasanya sehat ya. Tidak dapat lagi merasakan adanya relasi dengan hidup yang biasa ya. Tapi tetap dia mengatakan orang itu baik, mencintai itu baik, dan yang terakhir God is good ya. Dan ini yang tadi saya tarik dalam kaitan dengan video tentang Yesus yang di Getsemani ya, dalam peluh darahnya ya. Tuhan merasakan kemarahan manusia, merasakan kesepian manusia, maka Tuhan mengambil jalan salib itu untuk bela rasa terhadap manusia yang sungguh tidak merasakan kemanusiaannya itu yang dapat dinikmati, dirasakannya. Dalam arti tertentu, bela rasa Kristus kepada kemanusiaan kita semua adalah sampai manusia mati rasa terhadap dirinya pun Tuhan mengambil gitu. Nah, apa yang Yesus lakukan di jalan salib dan taat sampai pada kematian di kayu salib itu menjadi kekuatan bagi siapapun yang percaya pada Yesus. Dan itu juga yang mendorong Ibu Teresa dari Kalkuta, para suster dan kita semua ya. Bela rasa kita itu bukan karena kasihan pada manusia, tapi kita masuk dalam misteri cinta Allah yang tak terbatas pada manusia yang terbatas itu, dan Yesus mengambil itu di dalam jalan salibnya. Maka dahaga Yesus, merenungkan dahaga Yesus membuat kita menemukan kekuatan, ya. Menemukan motivasi, menemukan dorongan. Nah, dalam kata-kata dari Jane tadi ada dua yang dia katakan yang bagi saya sangat dalam ya. I cannot wait until the life is not hard anymore to be happy, ya. To decide to be happy. Bahwa setiap orang sungguh ingin bahagia. Setiap orang sungguh ingin mengalami kepenuhan ya, kedalaman, dan bahagia dalam arti itulah cara manusia memaknai hidupnya. Dan itu tidak harus menunggu sampai tidak ada masalah untuk menjadi bahagia. Maka Jane mengatakan ketika dia melewati, saya mempelajari semua kisahnya Jane, dan dia ditinggal suaminya ketika dia mengalami yang pertama kanker payudara, lalu kemudian lolos ya, tapi kemudian saat dia mengalami 3 kanker tadi, kanker tulang punggung, getah bening, dan hati ya, kanker hati, dia ditinggal pergi oleh suaminya karena mungkin suaminya juga nggak bisa bela rasa pada Jane ya. Suaminya juga tidak dapat masuk dalam situasi Jane karena ya keterbatasan tadi yang membuat manusia juga ada yang tidak dapat bela rasa. Tapi Jane menemukan kekuatan untuk bela rasa pada dirinya yang sakit dalam
prosesnya dia mengambil sebagai jalan kekudusan dalam arti mengarah kepada Yesus. Maka ketika dia katakan God is good, dan inilah yang saya temukan dalam pilihan ya keputusan imannya Jane, 2% is not 0%. Jadi ketika Jane mengatakan 2% is not 0%, sebagai orang yang didiagnosis hidupnya tinggal 2%, sebagai orang yang dinyatakan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk hidup, tapi dia mengatakan God is good. Ya. 2% adalah ranahnya manusia, tidak dapat lagi melihat secara manusia, tetapi Jane mengambil dalam imannya, memilih 2% is not 0%. Artinya Allah tidak dapat ditiadakan oleh sakit. Ya. Sekalipun sakit, tetap imannya pada Allah adalah baik, Tuhan adalah baik, dan Jane adalah seorang Kristiani juga. Tentu juga mengalami di sini Kristus ya. Kristus tidak dapat ditiadakan hanya karena 2% is 0. Bukan. Artinya, mungkin 98% dia penuh dengan kemarahan ya. Mungkin 98% dia banyak bertanya tentang Tuhan. Tapi di saat paling tertitik, terakhirnya, 2% is not 0%. Ini cara saya membaca kisahnya Jane ya. Tentu kita punya banyak pengalaman di mana kita marah, kita egoni ya. Kita kesal dengan semuanya. Kenapa tidak berjalan sesuai dengan pemikiran saya, keharapan saya semua. Tetapi di saat yang paling menentukan, bila rasa pada Kristus membuat kita berani untuk mengatakan 2% is not 0%. Dan inilah perjalanan iman, perjalanan proses. Bila rasa adalah jalan kekudusan dalam hati, kita diundang masuk sampai kepada penderitaan Tuhan, dan itu juga yang menginspirasi Jacqueline de Decker, menginspirasi juga banyak ya pendeta. Dan dalam kesempatan ini saya mau sangat berterima kasih kepada hidup dari orang-orang yang kita kenal ya, Pak Agus, Pak Wiranto, dan tentu juga dari saudara-saudara kita, suami Bu Linda, dan juga yang saat ini kita sedang juga merenungkan adalah Opa Waji ya. Sungguh-sungguh saya melihat di dalam iman pada Yesus itulah bela rasa itu sungguh memberi kekuatannya. Maka bela rasa adalah jalan ketulusan, tiada adalah bela rasa membawa kita semakin dekat dan semakin mendekati, semakin datang kepada Yesus. Dan kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Lia itu menjadi jalan kekudusan juga. Lewat Lia, kita menemukan bahwa menghormati rasa manusia-manusia yang lapar, manusia-manusia yang tidak dapat setiap hari dapat makanan, itu membawa kita kepada kekudusan. Karena apa? Disitulah Yesus yang selalu dalam iman kita memberi kekuatan untuk bertemu dengan mereka. Maka Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Kalau Jane de Decker adalah situasinya begini, maka saya mau mengulang lagi apa yang dikatakan Bapak Paus ya. Dalam homili tanggal 5 September ini sudah saya juga sampaikan pada awal dari bulan ini pada renungan tentang tema ini. Bapak Paus Fransiskus mengatakan, dengan kerendahan hati dan iman yang sama seperti Petrus, kita juga diminta untuk tidak tetap menjadi tawanan kegagalan kita. Dan alih-alih tetap menatap jala kita yang kosong. Untuk memandang Yesus dan percaya kepadanya, kita selalu dapat mengambil risiko untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi. Bahkan ketika kita telah melewati malam kegagalan, masa kekecewaan di mana kita tidak menangkap apapun, Ibu Teresa mengatakan, tanpa lelah, ya, berkata, ketika kita tidak memiliki apapun untuk diberikan, hendaklah kita memberikan ketiadaan itu. Dan ingatlah bahwa bahkan ketika kamu tidak menuai apa-apa,
Jangan pernah lelah menabur ya. Ini bela rasa yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya membayangkan dalam peristiwa hidup kita, dalam pengalaman kita, tentu ada pengalaman kita merasa tidak berguna. Kita merasa sudah melakukan banyak kok, seolah-olah kita tidak bisa menemukan sukacita di dalamnya. Pesan dari Bapak Paus dan juga dari Ibu Teresa, masuklah lebih dalam apa yang kita merasa tidak berguna. Teruslah setia untuk menabur. Teruslah setia untuk menjalankan kehidupan ini dalam relasi dengan Tuhan. Maka bela rasa adalah jalan kekudusan, tiada lain adalah membuat kita selalu melihat Yesus dalam seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa, padahal kita sudah melakukan banyak untuk manusia. Mungkin kita ditolak ya, mungkin kita tidak dipahami, mungkin kita juga merasa dicurigai ya dengan segala tindakan kita. Tapi kita tidak pernah menyerah untuk menabur. Cukup itu saja. Karena kita juga tidak punya hak untuk menuai gitu ya. Karena yang menabur sudah ditabur oleh Yesus ya. Dengan bela rasanya dia pada semua manusia. Maka tugas kita adalah terus menabur ya. Karena kita menjadi perpanjangan tangan Yesus ya. Yesus masih dahaga terus artinya apa? Bahwa masih banyak manusia-manusia yang belum mendapatkan taburan dari Yesus. Dan Yesus membutuhkan kita untuk terus menabur. Dan biarlah Tuhan yang menuai, karena tujuan dari kita menabur kan supaya orang datang pada Yesus, ya bukan datang kepada kita ya. Kalau kita melakukan kebaikan baliknya ke kita, mungkin kita akan berhenti untuk menabur, karena kita juga bisa ditolak ya Bapak Ibu ya. Karena kita menabur untuk bela rasa kepada Kristus, maka biarlah kita menabur terus tanpa henti. Karena yang membuat kita gembira sukacita adalah ketika orang terbuka hatinya pada Tuhan. Tentu kalau kita bisa melihatnya luar biasa gembira ya. Tapi kita tidak tahu kapan orang akan membuka hati pada Yesus. Membuka pada hati Yesus bukan tentang baptisan ya Bapak Ibu ya, menurut hemat saya. Membuka pada hati Yesus adalah sungguh-sungguh menghormati dirinya sebagai manusia dan menghormati manusia lain dan menjadi juga penabur kehidupan kepada siapapun. Dan dalam hal ini saya selalu tertegun dengan doanya Ibu Teresa ya. Dalam ini buku The Joy in Loving ya, halaman 358. Itu tanggal 10 Oktober, renungannya demikian. Kesucian bukanlah kemewahan yang disediakan hanya bagi orang-orang pilihan saja. Semua orang diundang untuk menjadi suci. Saya rasa hanya kesucianlah yang akan dapat mengatasi kejahatan, segala penderitaan, kesengsaraan manusia, dan kesengsaraan kita sendiri. Karena kita juga harus menderita, dan penderitaan itu merupakan sebuah anugerah Allah apabila kita menggunakannya dengan cara yang benar. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga harus menderita, dan penderitaan itu merupakan sebuah anugerah Allah apabila kita menggunakannya dengan cara yang benar. Dan ini yang saya amini dalam pilihan kerabat kerja Ibu Teresa yang sakit dan menderita ya. Kalau kita menggunakan pengalaman penderitaan kita dengan cara yang benar, ini akan menjadi tanda hidup kita pasti mempunyai salib. Dan kita harus bersyukur kepada Allah atas salib. Ketika penderitaan yang kita alami, apapun namanya, entah sakit, entah suatu proses kehidupan yang tidak mudah, apapun ya, bisa saja itu mungkin juga karena kesalahan kita sendiri juga ya. Tetapi ketika kita memakainya lagi dengan cara yang benar, yaitu dengan cara membawanya kepada bela rasa Kristus, pengalaman itu tentu akan membuat kita melihat lagi lebih luas ya. Penderitaan lebih sebagai suatu jalan
yang membuat kita semakin tidak lelah untuk menabur. Mungkin kita lelah ngantuk ya, Pak. Mungkin kita lelah untuk ya berpikir macam-macam ya. Tetapi yang dimaksud tidak lelah di sini adalah tidak berhenti untuk terus melakukan bela rasa kepada Kristus. Maka di sini tidak lelah, tidak lain adalah tidak ada satu hal pun yang kita hadapi membuat kita berhenti untuk mencintai Tuhan sepenuhnya lewat kita mau terus ambil keputusan membela rasa Yesus yang dahaga, yang selalu ingin kita terlibat di dalam dahaganya. Nah, sebagai penutup, saya mau mengakhiri ini dengan ini kata-kata Ibu Teresa ya. Hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok ya, Bapak. Mungkin dalam Lia ya, kita ngasih makan, ngasih ide semuanya. Mungkin mereka udah lupa ya, tapi mungkin mereka akan ingat lagi bahwa nanti pada seperti kami di sini sekarang setiap Sabtu keempat ya. Mungkin mereka lupa dengan Sabtu keempat yang sudah mereka alami. Tetapi tentu masih ada Sabtu keempat yang lain yang menjadi harapan mereka. Maka di sini sekalipun begitu, berbuat baiklah apapun yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi berbuat baik dengan kata lain, berbela rasa kepada Kristus itu pada dirinya membuat kita terus berbuat. Ya. Kita tidak melihat, kita tidak melakukan karena orang membutuhkan. Kita tidak melakukan karena banyak orang kelaparan. Tapi kita melakukan karena Kristuslah yang mendorong kita untuk berbela rasa. Nah, bela rasa yang selalu Tuhan dorong adalah tadi ya, film I don't need to know. Jadi bela rasa yang Tuhan tawarkan adalah bagaimana kita terus berjalan bersama Yesus. Dan cinta yang Tuhan berikan adalah cinta untuk mengabdinya. Dan cinta itu juga kita mohon terus membara dan membakar diriku sampai habis. Sehingga ada banyak orang yang terbakar oleh cinta yang sama. Saya mau mengakhiri Bapak Ibu dengan sharing singkat ya. Sharing singkat. Udah ngomong banyak tadi ya. Sharing singkat saya adalah demikian. Dalam perjalanan saya sebagai Yesuit dan sebagai imam dan sebagai pribadi juga ya. Tentu ada banyak hal yang membuat kita ingin berhenti ya. Itu saya berhenti dalam arti tertentu. Tetapi di balik itu setiap sekali saya berpikir mau berhenti, saya merenungkan ya dalam perjalanan hingga yang saya lalui itu ternyata banyak sekali buah atau cerita yang indah ya, yang tidak pernah kadang saya sentuh. Mungkin karena begitu banyaknya kegiatan atau waktu yang gitu ya, yang di-sharingkan, kerap lupa untuk mencecapnya. Maka dengan hari-hari ini saya semakin lebih rileks dengan anak-anak, mahasiswa dan semuanya. Ada banyak waktu untuk merenung ya. Dan terima kasih juga di Wisma ada kapel sekarang yang indah, di mana saya bisa melihat Sakramen Maha Kudus dengan tenang ya. Ternyata memang betul Bapak Ibu, bahwa bela rasa pada Kristus itulah yang membuat kita bangkit. Kerap yang terjadi adalah kita berbuat baik dan berbuat yang hebat-hebat ya mungkin ya, berbuat yang besar-besar, tetapi di situ bukan bela rasa tentang Kristus. Berhenti pada bela rasa saja. Jadi di sini yang dikatakan Ibu Teresa ya, orang yang menghidupi hidup tanpa bela rasa bukanlah hidup. Ya. Saya memahaminya demikian. Orang yang hidup tanpa membawa rasa Tuhan dalam hidupnya, maka dia hanya sebagai hidup yang manusia yang hidup tanpa mengalami Allah.
Maka penting di sini selalu terus ya untuk merasakan rasanya Kristus itu di dalam setiap pilihan-pilihan hidup ini. Tentu di hadapan kita ada begitu banyak salah paham ya. Kita berbuat baik pun dapat juga dianggap oleh orang lain bukan tidak baik ya. Tetapi kenyataan itu tidak dapat dijelaskan ketika kita terus melakukannya dengan suatu kekuatan relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu adalah Getsemani. Maka dari awal saya dapat insight ya. Ada kapel adorasi Getsemani karena disitulah kekuatan dari bela rasa Kristus yang dapat kita temukan, Bapak. Tentu ada begitu banyak ya peristiwa bela rasa Yesus dalam penyembuhan, di dalam segala macam orang banyak ya. Tetapi di situ banyak orang banyak datang, tidak ada satupun yang akhirnya tersisa ya. Nah, justru di Getsemani itulah kemanusiaan Kristus mengatasi semua yang dia lakukan, dia tetap setia pada Allah Bapa. Dan itu yang saya temukan dalam renungan saya tentang Getsemani ya. Bagaimana kemanusiaan Kristus di Getsemani itu adalah puncak dari bela rasa Kristus yang paling sungguh jelas, yaitu cintanya pada Allah Bapa. Jadi di sini manusia Kristus taat kepada Allah ya. Dan manusia Kristus adalah yang membuat kita semua, termasuk Ibu Teresa, selalu mendapatkan kekuatan untuk terus mencintai manusia, siapapun, ya, dengan cinta tak terbatas. Nah, dengan cinta terbatas kita sebagai manusia, dengan terus memandang Yesus dengan cintanya yang tak terbatas kepada semua manusia. Maka dalam konteks kunjungan Paus kemarin, ya, saya melihat begitu besarnya tanggapan dari kalangan banyak orang, termasuk yang sinis pun ya, termasuk yang merasa terancam pun. Tapi saya melihat kehadiran Paus menjadi tanda bahwa apa yang kita imani, yaitu manusia Kristus itu sungguh menyejukkan, sungguh menyapa, sungguh membuat persaudaraan yang tak pernah ada habisnya. Maka Bapak Ibu, mari kita terus melihat bela rasa Kristus, Kristus yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membela manusia. Rasa manusia yang menderita, rasa manusia yang tertinggal. Karena disitulah titik di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada siapapun yang mengikutinya. Demikian Bu Rosa, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Romo Rudi. Baik, Suster Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sharing. Selain sharing, bisa juga bertanya ya. Jadi sharing tentang bela rasa, jalan pada kekudusan, mungkin tentang merenungkan atau merefleksikan tentang Jane yang tadi sudah kita lihat videonya. Silahkan siapa yang ingin sharing atau masuk ke dalam Q&A, tanya kepada Romo, seandainya ada yang masih mengganjal begitu yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan. Saya sebentar untuk bisa dibuka mic-nya masing-masing ya. Nggak mungkin videonya dibuka, silahkan juga. Mau bisa melihat kita juga. Ya, siapa yang mau memulai dengan sharingnya, dipersilakan. Sharing Lia aja Bu Rosa. Sharing Lia, ya.
Sharing Lia dipersilahkan ya. Lia itu adalah love in action. Jadi pelayanan kasih kita kepada mereka yang termiskin dari yang miskin, meneladani Ibu Teresa dari Kalkuta. Pak Lodi Pak mau Lodi, sharing? Sharing Lia atau Enggak, tanya? Bagaimana Pak Lodi? enggak nanti. Pas. Lepas aja dulu, baik. Daniel? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Mbak Daniel. Ya, saya mau sharing tentang kegiatan Lia yang terakhir ini masih berjalan di KKIT Surabaya. Kebetulan akhir-akhir ini sharing kegiatan Lia untuk pembagian di jalan itu sudah berhenti. Jadi lebih difokuskan kepada kegiatan di Ponsos, yang mana di sana sudah terkotak-kotak, sudah ada wadahnya masing-masing. Mereka tinggal membagikan bahan makanan dan kadang kita dihimbau untuk melakukan pembicaraan pribadi ya sama anggota-anggota di sana. Yaitu mungkin saya sama beberapa orang tidak maksudnya tidak merasa terpanggil di situ. Jadi ya saya kadang mengikuti, kadang enggak. Yang saya masih lakukan terakhir ini adalah seperti dulu saat COVID berlangsung. Yaitu saya masih di jalan-jalan dengan setiap orang yang saya temui. Saya masih menyapa mereka secara pribadi dan sekarang terasa lebih bebas. Jadi saat saya membagikan makanan seperti yang dihimbau dulu, itu saya sudah melakukan kontak pembicaraan ataupun sapaan ataupun ya lebih komunikasi daripada dulu saat COVID. Dulu saat COVID saya lebih menjaga batas ya, menjaga jarak. Ya mungkin karena saya khawatir juga tertular oleh orang-orang di sana karena COVID waktu itu sedang merajalela. Jadi saat ini saya melakukan dengan lebih santai dan lebih enak. Gitu. Saya punya beberapa pemulung atau penjaga suatu tempat umum yang mana masih rutin saya kunjungi dan saya bagikan sebagai perantaranya, saya bagikan nasi bungkus ataupun keperluan mereka sehari-hari. Ya itu cuman saya lakukan pribadi dan tidak diketahui oleh orang KKIT Surabaya. Terima kasih. Itu sharing saya malam ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih sharingnya. Siapa lagi yang mau sharing? Pak Yosef dari Padang. Apakah ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, Pak Yosef? Ya, enggak ada saya sharing. Enggak bisa saya sharing, belum lagi, Bu. Belum, baik, Bapak. Iya. Pak Yosef sharing senyumnya. Ya. Saya ikut dengar aja dulu, Bu. Baik, Pak Yosef, tidak apa-apa. Siapa lagi ini? Selain Daniel yang mau sharing Lia atau menanggapi renungan yang sudah kita dengarkan? Ya, Rosa. Ya, Ratna ya. Ya, silakan Ratna. Yuk, malam semuanya, malam Romo. Saya di sini, Malam Bu. saya di sini mau cerita teman kita sendiri, jadi teman KKIT kita sendiri. Yang kalau kita lihat ini teman yang rasanya hidupnya ada masalah terus ya. Jadi dari dulu suaminya mantan G30 SPKI dari Pulau Buru kayaknya. Itu. Karena videonya bisa dibuka biar bisa saya spotlight. Nggak usah.
Nggak usah. Oke. Nanti aja terakhir dadah-dadah tak buka. Terus tadi gimana? Inilah saya lagi cerita teman kita sendiri yang rasanya itu sepanjang hidupnya itu penuh saja masalah. Jadi di masa mudanya teman ini teman KKIT kita sendiri dan sudah setia di KKIT berpuluh-puluh tahun. Lama lah pokoknya. Yaitu dulu dia dengan tadi apa yang suaminya yang keluar dibebaskan gitu kan dengan keadaan yang miskin sekali, bapaknya pun juga ex-SPKI 30 SPKI juga, jadi mereka dari keluarga ekstapol itu, jadi dari bapaknya, dari suaminya, pokoknya semua ex kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan mereka hidupnya itu miskin sekali. Selain miskin sekali juga dipandang rendah oleh orang-orang sekitarnya. Jadi zaman waktu anak-anaknya masih kecil dulu, si anak-anaknya ini jadi sengaja oleh tetangga-tetangganya itu yang kurang suka itu kemudian dituduh maling. Jadi diajak maling oleh temannya yang lebih besar umurnya. Kemudian anaknya ini ketangkeplah, tapi yang lebih besar tidak diapa-apain. Ini yang masih kecil itu dipukuli sampai setengah mati begitu. Dan itu ada adiknya satu lagi yang melihat kakaknya dipukuli. Jadi si dua anak ini kebetulan cowok-cowok ini sudah hidup dari kecil dalam trauma, dalam kebencian ya, karena kebencian orang-orang di sekitarnya dan lain sebagainya. Kemudian si ibu ini pernah menuntut juga tetangganya yang tentara itu, tadi ya di dalam kasus anaknya juga, si ibu ini kan juga tadinya kan masih muda ya, jadi juga selalu dilecehkan. Dianggap karena ya mereka ex G30 SPKI tadi. Jadi nanti yang rumahnya udah miskin sekali, masih nanti ditimpuki apa kayak gitu. Jadi akhirnya mereka pindah. Tadinya kan di desa ya. Jadi kemudian pindah di kota pun kan dengan rumah yang hanya ya bukan rumahnya sendiri begitulah maksud saya karena nggak mampu. Nah kemudian berjalannya waktu itu kan ada kelompok yang pemerhati XG30 SPKI itu ya, yang diantaranya Romo Baskoro Yesuit itu Romo Rudi yang ikut di situ itu. Nah diantaranya keluarga ini termasuk keluarga binaan lah. Nah, keluarga binaan ini ya dibuatin film, di apa, maksudnya mereka kelompok ini kan, ini kelompok internasional ya, jadi bukan hanya Indonesia saja ya. Dan kemudian sebenarnya dengan adanya kelompok ini keluarga itu cukup mendapatkan uang lah dalam arti kata. Tapi ya karena gimana ya, saya sendiri tidak bisa ngomong ya karena mungkin keterbatasan dan apa, memang tetap sampai sekarang itu tidak bisa mandiri keluarga ini. Jadi rumahnya saja itu ukuran 2 kali 8 meter. Itu sudah seperti itu. Kemudian si anak-anak ini juga sulit sekali bekerja ya. Jadi si anak itu kalau tadinya itu yang gede itu hanya ngamen apa, yang kecil itu sekarang kan mereka sudah dewasa-dewasa kan. Kemudian yang gede nikah ya cerai. Yang kecil jadi ada aja lah masalahnya kalau kita lihat itu. Tapi yang saya perhatikan karena memang ini keluarga ini kan dari dulu sudah ikut KKIT yang ibu ya, si ibu ya. Si ibu itu seperti jin tadi itu dia masih bisa selalu bersyukur gitu loh. Jadi kalau dalam pertemuan jadi dalam apa gitu kan bersyukur ya. Dia juga bertemu KKIT, belajar spiritnya Mother Teresa, itu kan menguatkan dia di dalam tadi.
kehidupan yang seperti itu tuh tadi. Kemudian dia masih bisa suka membagi, jadi dengan keterbatasannya itu ya entah apa aja yang dia punya gitu tuh masih membagi. Dan yang luar biasa ini ibu ini tidak suka nganu ya, orang yang mandiri. Jadi bukan orang yang suka diberi-beri begitu tuh. Dia suka mau diberi-beri itu hanya dengan kita, teman-teman KKIT kayak gitu. Jadi kalau dengan teman-teman KKIT karena mengerti dia itu diberi di apa dengan senang hati. Tapi kalau dari tetangganya, dari apalah, karena mungkin sudah punya curiga dulu dan dia merasa direndahkan ya. Jadi kalau diberi itu ya merasa direndahkan, jadi ada sombongnya juga lah begitu. Tapi kalau dengan kita teman KKIT, dia tidak, dia artinya jujur lah, jujur dengan dirinya sendiri. Jadi dia diberi pun itu akan menerima dan terima kasih. Tapi kalau dengan orang lain itu sombong, termasuknya diberi ya ditolak, begitulah itu. Lah yang terakhir ini anaknya kan suaminya kan sudah sakit beberapa lama ini, sudah terbaring. Kan mereka juga keluarga yang bukan keluarga harmonis begitulah ya. Jadi sebenarnya si bapak sakit ini ya, si istrinya sudah capek sekali merawatnya, anaknya ya juga sudah marah-marah aja. Tapi ya itu tadi, Tuhan tuh memang belum memanggil ya. Jadinya ya kenyataannya ya biarpun sakit tapi ya tetap ada itu. Dan kemudian yang terakhir ini baru minggu lalu anaknya itu mendadak kena sakit jantung. Jadi kita sendiri yang teman-temannya tuh rasanya kok ini kok aduh, keluarga kok tidak pernah lepas begitu ya. Tapi ya puji Tuhan masih ada puji Tuhannya ya si ibu si itu di dalam kesulitan-kesulitan tadi masih bisa selalu tadi ya syukur, masih ada rasa syukurnya begitu. Masih ada rasa syukur apa jadi masih berkata tadi kalau mungkin dalam bahasa Inggris seperti Jen ya, God is good tadi, biarpun ya tadi ya kalau kita melihat ya hidupnya tidak good tadi hidupnya penuh masalah itu. Itulah sharing saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ratna. Si Ratna. Ya, memang prihatin sekali dengan keadaan teman kita itu. Di anaknya yang baru ini mendadak kena jantung, tapi sebenarnya mungkin kemungkinan ya karena itu tentang klep jantungnya yang bocor. Jadi ada kemungkinan dari kecil. Kalau biasanya kalau klep jantung itu tidak mendadak begitu, tetapi ada kelainan dari kecil kemungkinannya dan ketika besar kemudian mengganggu. Keluarnya. Ya. Sekarang sudah boleh pulang untuk diobservasi ya. Ya semoga saja ada perbaikan dan tidak perlu operasi. Ya, tapi menurut dokter katanya harus operasi, tapi sekarang sedang diobservasi. Ya semoga saja dengan doa-doa kita ya membantu untuk kebaikan dari si anak teman kita ini. Baik, terima kasih Ratna. Untuk selanjutnya siapa yang mau sharing atau bertanya kepada Romo Rudi dipersilahkan. Sini yang baru-baru ya ada Ibu Tiklan tadi. Ibu Tiklan mau memperkenalkan diri secara singkat boleh atau mau bertanya boleh. Siapa lagi yang baru? Ya, Ibu Lucy. Ya, Bu Tiklan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Tiklan, parokinya dari Maria Kusuma Karmel, Jakarta Barat yang Meruya, Jakarta Barat. Memang ini pertama kali saya baru ikutan
KKIT, tapi saya udah sering dengar tentang KKIT, makanya tadinya saya pengen apa sih ini yang apa I'm thirsty tadi loh, yang I thirst. ya I'm thirsty itu tadi. Saya nggak ngerti kalau kegiatannya semacam ini, semacam yang tadi di-sharingkan kayak gitu. Kakak saya sendiri sebenarnya ikutan juga di KKIT, tapi yang di Jakarta Barat ya, yang di mana namanya Kedoya itu loh, yang Oh iya. ya, yang di Kedoya itu. Hah? Namanya? Kakak saya. Ya. Namanya siapa? Oh, namanya Honglan. Oh, Honglan ya. Oh, kenal ya? Kenal Tahu. sekali. Oh, tahu sekali. Iya, itu kakak saya. Dia Kakak kandung atau kakak kandung? Kakak kandung. Kakak kandung ya. Ya, dia Honglan, saya Tiklan. Oh, Tiklan. Iya. Saya sampai itu. Ya. Tapi kalau ke tempat yang di Kedoya itu apa namanya? Sahabat ya, sahabat Wisma Sahabat. Wisma Sahabat itu saya udah beberapa kali, apakah itu katakanlah baksos lewat komunitas kami di gereja kayak gitu udah beberapa kali. Tapi kalau saya mengenal lebih jauh tentang KKIT itu nggak ngerti saya nggak ngerti banyak kayak gitu. Ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Sering-sering ikut Bu Teklan, nanti mengerti. Oh iya. Ikut kalau untuk ini untuk Zoom-nya, Zoom ID-nya tetap sama setiap Jumat. Jadi kalau misalnya ada kesempatan mau masuk saja, silahkan saja. Oke. Enggak begini loh, ini saya juga heran kenapa hari ini saya jadi ikutan masuk, karena saya ada apa itu namanya, ada alamatnya di dalam yang Deus apa service Deus kayak gitu, itu ada alamat apa seluruh acara hari ini apa. Oh gitu ya. Iya, jadi saya kalau itunya nggak ada, saya mungkin nggak dapat itunya. Mau dicatat itu saya juga boleh tuh. Nomor HP. Iya. Ya. Saya tulis aja di chat ya. Tulis di chat boleh Bu Tiklan. Oke. Iya. Nanti saya masukkan grup mau. Jadi nanti kalau ada pengumuman bisa dibaca di situ. Boleh aja. Ya, Nggak misalnya masalah. mendengarkan video juga ada rekamannya, misalnya terlewat dan ingin Oke. dia mendengarkan juga bisa. Enggak. Iya, kalau aktifnya saya belum tentu bisa. Tapi kalau mendengarkan videonya, lihat Zoom-nya kayak gitu, ikutan Zoom-nya mungkin saya bisa. Ya, baik Bu. Kayak gitu ya. Bu Tiklan dapat link untuk acara ini di grup WA. Pasti tadi namanya itu baru sekali-sekali aja saya dapat kayak gitu. Oh, dari grup itu ya, yang dari link misa tuh yang setiap hari. Iya benar, yang tiap hari ada, bahkan tiap jam. Ya, itu beberapa Tiap jam ya. Pokoknya acara sehari ini. Iya. Betul ya, itu apa namanya? Iya, lihat setiap hari ada itu, Bu. Beda. Oh. Biasanya saya kirim ke beberapa grup di komunitas-komunitas lainnya untuk link misa setiap hari. Iya. Oh, terima kasih. Jadi hari ini begitulah. Sudah saya tulis di chat ya. Nomor sudah telepon. ya. Lucy. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Bu Tiklan. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih. Baik, siapa lagi? Ini sudah jam 9, saya beri kesempatan satu Ibu penanya. Lucia. Oh, Ibu Lucia, ya Ibu Lucia silakan. Ibu Lucia. Bu Lucia. Bu Lucia Lucia. Karl ya. Silakan Bu Lucia. Bu Lucia masih di mute. Masih di mute ya. Iya, masih di mute.
Ya. Bisa dibuka videonya? Tadi sudah ya, Bu. Terima kasih. Malam, Ibu Romo semua. Saya baru pertama kali ini diundang Bu Koni. Nah, saya senang sekali mendengarkan renungan dari Romo. Untuk saya sangat meneguhkan. Apalagi dengan sharing tentang Jane tadi yang 2% is not 0%. Itu sangat menguatkan. Terima kasih Romo. Semoga saya bisa ikut terus dalam acara mengikuti Zoom ini setiap hari Jumat, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Lucia. Sama-sama Bu Lucia. Ini Bu Lucia akan ikut retret KKIT besok November. Oh. Sama Bu Koni dan Ibu satunya Bu Deta ya. Iya. Terima kasih Bu Lucia. Terima kasih banyak. Bu Lucia. Nih Bu Koni jadi promotor KKIT nih. Iya, Romo. Sebentar lagi ada di Cibubur, Mo. Oh. Ini Pak Tarsis mestinya juga ikut, tapi dia pergi ke Medjugorje. Oh, ke Medjugorje, ya. Oh, luar Dan biasa ya. ziarah ke sana. Ini sudah waktunya wilayah Cibubur lahir. Loh ini Pak Ini Tarsis. Pak Tarsis, silakan Pak Tarsis mau sharing apa? Belum ada ini. Kok ingin ke Wah. Medjugorje mungkin sedikit. Lagi kedinginan ini Pak Tarsis. Iya, sudah. Ini lagi di Utrecht ini. Utrecht. Oh. Oh, di Utrecht. 13 derajat. Oh. Wah. Sejuk. Ya, Belanda. agak seru memang. Wah, iya. Dan bisa ikut retret, Pak. Iya. Udah dingin itu ya, udah dingin ya, Pak. Iya. Salam untuk Ibu, Medjugorje, Pak. ya untuk itu di Bosnia. Ya. Mau nampak tilas, Pastor? Ya. Ya. Sampai Mohon doa, Medjugorje titip. kapan, Pak Tarsis? Sampai Sekitar sampai di sana? Tanggal sekitar berapa? tanggal 5 nanti. Tanggal Oh, tanggal 5. 5. Ya, Oktober. sekitar itu. Ya. Ya. Ya, semoga lancar semua perjalanan ziarahnya Pak Tarsis. Makasih, Pastor. Titip doa. Ya, titip pesan. Titip doa. Kita ikut join di Zoom. Luar Iya. biasa. Ya, terima Cinta kasih Pak betul Tarsis. sama KKIT, Pak. Iya. Udah jatuh cinta ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tarsis. Makasih. Ya, baik teman-teman. Ya, untuk tema tentang bela rasa kita berakhir pada minggu ini ya. Jadi nanti minggu depan sudah ya sudah. Oktober. Dan Oktober kita akan masuk ke tema yang lain. Ya. Yang luar biasa itu adalah Bapak Paus Fransiskus ya menyinggung tentang bela rasa pada audiensi Rabu 18 September ketika memberikan kesan atas kunjungan ke Indonesia. Tadi Romo menyinggung tentang Bapak Paus pada 5 September ya di GBK. Pada 18 September itu Bapak Paus mengatakan jika seorang Kristen tidak memiliki bela rasa, ia tidak ada gunanya. Saya tuh membaca tentang kesan atas kunjungan Bapak Paus dan membaca ternyata Bapak Paus juga mengangkat tentang bela rasa ya pada tadi yang Romo sudah sharekan ya ketika menyinggung tentang Ibu Teresa pada tanggal 5 September. Dan ternyata juga menyatakan seperti itu ya, jika seorang Kristen tidak memiliki bela rasa, ia tidak ada gunanya. Jadi sama persis dengan tema yang kita angkat pada bulan ini. Di luar biasa kita belajar tentang bela rasa Kristus ya, tidak sekedar berbelas kasih,
tetapi kita belajar bela rasa Kristus untuk taat kepada Tuhan, ya, sesuai dengan iman kita. Baik, terima kasih Romo Rudi.